Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozanda Mandala Pratama, NPM D1A017030. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Analisis SWOT dalam Kebijakan Pembangunan dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam suatu proyek kebijakan pembangunan. Menurut William Endan pada tahun 1994, itu ada siklus kebijakan publik. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah ini itu mencari akar-akar masalah yang nantinya akan dijadikan sebuah kebijakan. Yang kedua yaitu forecasting. Forecasting ini itu menganalisa kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa lampau dengan menganalisis kejadian sebelumnya. Setelah itu dibuatlah sebuah rekomendasi kebijakan. Dari rekomendasi kebijakan tersebut itu jadilah sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu sudah dibuat. Akhirnya kebijakan tersebut dimonitoring apakah kebijakan itu telah berjalan dengan semestinya atau masih ada hambatan yang terjadi kayak gitu. Terus setelah dari monitoring itu ada evaluasi kebijakan. SWOT itu merupakan singkatan dari kata yang pertama itu S, yaitu strength, yang artinya kekuatan. Yang kedua yaitu weakness, yang artinya kelemahan. Yang ketiga yaitu opportunity, yaitu artinya kesempatan atau peluang. Yang keempat yaitu threat, yang artinya yaitu ancaman. Strength atau kekuatan itu merupakan sisi positif atau kelebihan internal yang dapat dikendalikan oleh pengelola kebijakan publik. Dan selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan, itu merupakan sisi negatif atau kekurangan dari internal yang dapat mengurangi kekuatan yang tadi. Selanjutnya opportunity, yaitu merupakan faktor eksternal yang cenderung mendukung dan berpotensi mendukung ataupun membantu dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya itu threat, ancaman, itu merupakan faktor eksternal yang cenderung mengancam dalam membuat suatu kebijakan. Jadi dalam analisis SWOT itu perlu diidentifikasi. Yang pertama, bagaimana memaksimalkan kekuatan. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kelemahan. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan kesempatan. Yang keempat, bagaimana menghindari ancaman yang akan terjadi. Jadi dalam identifikasi tersebut perlu dibuat sebuah tindakan-tindakan. Dapat dibuat sebuah contoh kasus atau studi kasus dari analisis SWOT, yaitu kebijakan penanganan masalah COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kekuatan yang dimiliki dari PSBB yaitu masyarakat dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 karena mereka telah melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana kita harus melakukan physical distancing atau di rumah saja. Selanjutnya yaitu kelemahannya yaitu masyarakat tidak dapat bekerja di luar, jadi akhirnya mereka dirumahkan atau bekerja di rumah gitu. Untuk kesempatan, dalam kesempatan dari PSBB itu dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 dan berakibat berhentinya penyebaran tersebut, sehingga masyarakat nantinya bisa hidup kembali normal. Untuk ancaman
karena banyak masyarakat yang dirumahkan sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga itu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mungkin itulah hasil penjelasan dari saya dari materi analisis SWOT dalam kebijakan pembangunan. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.